Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه واكتفى بأثره إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والmuslimat, al-ikhwa wal-akhwat, a'azakum Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita di malam ini, membahas kitab Manhajus Salikin wa Tawdih al-Fiqh fid Din li Fadilati Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Di malam ini kita masuk dalam pembahasan yang baru terkait dengan zakat. Setelah kita menyelesaikan permasalahan terkait dengan sholat, maka dilanjutkan masalah zakat. Dan memang sholat, Nabi SAW mengatakan amududdin, bahwa dia adalah tiangnya agama. Maka pokok yang paling penting setelah seorang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia menegakkan sholat. Setelah dia faham terkait dengan kaifiat sholat, bahkan terakhir terkait dengan masalah sholat jenazah, lalu beliau berpindah kepada rukun Islam yang berikutnya, yaitu tentang zakat. Nanti setelah zakat baru tentang masalah puasa. Tentang masalah puasa. Di malam ini kita masuk di halaman 131 dari buku cetakan Dar Ibnul Jauzi, dari buku Ad-Dalil ala Manhajis Salikin. Walaupun kita tidak baca dalil-dalil semuanya terkait dengan masalah ini, tetapi kita memakai buku Ad-Dalil ala Manhajis Salikin. Di halaman 131 terkait dengan zakat, beliau mengatakan Kitabuz Zakah, kitab pembahasan terkait masalah zakat. Zakat ini memiliki definisi. Sebelum kita lihat bagaimana pemaparan beliau secara ringkas masalah zakat, kita harus mengetahui dulu terkait dengan definisi zakat. Apa itu zakat secara etimologi, secara bahasa? Az-zakatu lughatan, kata para ulama, zakat itu secara bahasa adalah az-ziyadah, atau sesuatu tambahan. Kayak seorang itu, di antara keberkahan hartanya, dia mengeluarkan zakat. Sehingga berkah harta tersebut senantiasa bertambah dan berberkah. Kemudian di antara para ulama juga menyebutkan zakat secara bahasa adalah as-salah. Bukan as-salah, bukan salat, tetapi as-salah, tetapi sesuatu yang baik. Kalau as-salatu itu artinya salat. Artinya apa salat?
doa. Tapi as-salah itu artinya sesuatu yang baik. Ini zakat. Karena zakat itu adalah kebaikan. Mengambil harta dari orang-orang yang kaya, faturaddu ala fuqara, dan diberikan kepada orang-orang miskin sebagai hak-hak yang memang harus ditunaikan untuk mereka. Nah, ini kebaikan tentunya. Yang berikutnya di antara para ulama juga mendefinisikan az-zakatu lughatan, zakat secara bahasa at-tathhir. Zakat secara bahasa artinya at-tathhir. Apa itu at-tathhir? Artinya pensucian. Pensucian diri dari berbagai macam dosa dan pensucian harta yang selama 1 tahun dimiliki oleh seseorang. Disucikan itu. Nah, kadang ada harta-harta yang mungkin tak kasat mata, tak sadar kita ternyata itu adalah sesuatu yang tidak murni kehalalannya. Misalnya ada bentuk kezaliman di situ, ada bentuk gharar, kecurangan, atau bentuk ketidakjelasan yang lain yang disebut dengan tadlis misalnya dalam masalah harta. Ini perkara-perkara yang memang harus disucikan. Siapa yang bisa merasa selamat dari harta yang dia miliki, dari pekerjaannya? Kan belum tentu selama 1 tahun penghasilnya itu selalu semuanya bersih, walaupun sangkaan dia bersih. Maka dengan memastikan pembersihannya, dibersihkan dengan cara dikeluarkan zakat. Nah, ini secara bahasa. 3 ya. Az-ziyadah, as-salah, at-tathhir. Ziyadah artinya apa tadi? Tambahan. As-salah, sesuatu yang baik. At-tathhir, sesuatu yang mensucikan. Adapun zakat secara istilah, fi istilahi syar'i, zakat secara terminologi yaitu haqqun yajibu fi amwalin makhsusatin ala wajhin makhsusin. Kata para ulama, zakat secara istilah artinya apa? Haqqun yajibu fi amwalin makhsusah, yaitu suatu hak yang diwajibkan pada harta tertentu ala wajhin makhsus, dan dengan bentuk-bentuk tertentu. Jadi harta tertentu yang wajib haknya ditunaikan dan dengan bentuk-bentuk tertentu. Jadi enggak semua harta itu ada zakatnya. Kemudian kaifiat pengeluaran zakat pun ada tata caranya, ada bentuk-bentuknya, kapan keluarnya. Nah, ini semuanya tentunya ditentukan dengan qarinah, dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak setiap apa yang dimiliki orang itu ada zakatnya ya. Nah, ini harus dipahami. Kita langsung masuk dari pembahasan yang disebutkan oleh beliau di poin 210. Sebelumnya kita ingatkan bahwa masalah zakat ini bukan masalah yang mudah ya. Apalagi ini masalah yang jarang berulang. Dan zakat itu keluarnya setiap 1 tahun 1 kali dari dia memasukkan modal harta tersebut. Kemudian masalah zakat ini juga masalah yang memang banyak hitungan-hitungannya. Jadi memang ini tidak masalah yang mudah. Tidak semudah tatkala kita membahas permasalahan sholat misalnya, atau permasalahan berwudu. Jadi dimaklumi bahwa masalah zakat ini termasuk masalah yang sulit ya dalam masalah ilmu fikih. Walaupun masalah darah wanita yang paling sulit. Masalah terkait dengan fikih darah wanita. Ini diakui oleh para ulama. Kalau masalah fikih darah wanita. Baik, la ba'sa fihi, tidak masalah. Kita bahas permasalahan zakat karena memang buku ini rentetan berurut. Jadi kita bahas permasalahan-permasalahan yang ada dalam masalah fikih terkait dengan zakat. Secara singkat beliau mengatakan di poin 210. Wahiyya wajibatun. Zakat itu hukumnya wajib. Sudah berlalu ya dari definisi wajib. Apa yang disebut dengan wajib? Al-wajib ma yuthabu fa'iluh wa yu'aqabu tarikuh. Ini wajib namanya. Wajib itu sesuatu yang dilakukan berpahala, ditinggalkan, orang yang meninggalkannya apa? Dosa. Yu'aqab. Dia berhak mendapatkan iqab, siksa. Bagi siapa? Tarikuh, orang yang meninggalkannya.
Wajibnya ini apakah kepada setiap personil orang, laki-laki dan perempuan, kecil dan besar, tua dan muda, anak atau bapak, atau wajib bagi siapa? Maka para ulama menyebutkan bahwa zakat itu wajib bagi 5 kelompok. Ada 5 syarat kewajiban zakat yang mesti kita ketahui sebagai dasar dalam mengeluarkan zakat. Yang pertama yaitu kata beliau ala kulli muslimin. Diwajibkan atas setiap muslim. Berarti non muslim apapun itu dalam istilah syariat disebut dengan kafir, karena memang istilah kafir itu adalah istilah dari Allah Subhanahu wa taala. Selain yang beragama Islam namanya kafir. Walaupun apa? Sebagian orang mengatakan jangan sebut kafir, sebut non muslim. Apa bedanya? Kafir dengan non muslim itu hanya berbeda bahasa. Non muslim bahasa Inggris, kafir bahasa Arab. Artinya apa? Tidak berislam, kafir. Baik. Jadi diantara syarat kewajiban mengeluarkan zakat itu harus muslim. Kalau hartanya melimpah ruah tapi dia kafir, maka tidak wajib zakat. Dan andai kata pun dia keluarkan uangnya untuk zakat, dia persembahkan kepada orang muslim yang membutuhkan zakat dari orang-orang yang berhak menerima zakat, enggak diterima. Walaupun muslimnya menerima, orang fakirnya menerima, tapi di sisi Allah itu tidak diterima. Kenapa? Tidak memenuhi syarat dalam melakukan ibadah. Makanya syarat diterimanya amal itu 3 ya. Yang pertama al-imanu billah. Syurutu qabulil amal thalatha. Syarat diterimanya amalan itu ada 3. Selama ini kan kita hanya tahu 2. Yang satunya paling penting. Tidak disebut ulama karena sudah dimaklumi. Padahal itu yang paling penting kita ketahui, yaitu apa? Yang pertama al-imanu billah. Orang yang beribadah itu harus beriman kepada Allah. Kafir enggak diterima. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Tidak ada yang menghalangi sedekah orang-orang kafir itu diterima oleh Allah kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul. Makanya enggak diterima kebaikannya, sedekahnya, salatnya, ibadahnya, semuanya. Baik, ini syarat pertama, muslim, jelas ya. Oh, hanya muslim Ustaz, muslimah tidak masuk. Ya termasuk. Pada asalnya apa yang diwajibkan bagi seorang muslim maka diwajibkan kepada muslimah. Walaupun hanya penyebutannya muslim, karena muslim sudah melingkup muslimah. Banyak dalam ayat Al-Quran disebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa. Apa hanya beriman laki-laki? Allah enggak sebut wal mu'minat, wanita beriman perempuan? Iya, tapi asalnya kewajiban pada laki-laki itu berlaku kepada perempuan juga. 1. Syarat yang pertama. Yang kedua yaitu ala hurrin. Syarat yang kedua dari kewajiban zakat adalah ala hurrin, diwajibkan bagi orang yang merdeka. Semua kita merdeka, ini enggak usah dibahas. Ini hanya masalah zaman dulu yang ada perbudakan. Sekarang semua merdeka. Ya. Yang dipahami bahwa merdeka di situ adalah orang yang dia menjadi bos. Kalau pembantu, kerjanya pembantu, misalnya pembantu rumah tangga, tapi orang kaya dia. Karena yang dia bantu itu orang yang sangat kaya. Jadi pembantunya pun kaya sekali misalnya. Jangan kita sebut itu tidak merdeka, karena zaman sekarang tidak ada perbudakan. Yang kedua. Yang ketiga, kata beliau rahimahullah, yaitu malaka nisabin. Wajib bagi orang-orang yang dia memiliki nisab. Dia punya nisab, artinya sudah sampai derajat jumlah yang dia diwajibkan zakat. Ada ketentuannya berarti ya, berapa uangnya baru keluar zakatnya. Dan nisab itu adalah kadar yang diwajibkan zakat pada perkara tersebut. Ini namanya nisab. Kadar yang diwajibkan zakat kalau sudah mencapai titik penilaian hal tersebut. Nah, ini beraneka ragam ya, karena zakat itu berjenis-jenis dia. Kalau emas zakatnya berapa, perak zakatnya berapa, kambing kalau dia zakatnya ternak, kalau kambing itu berapa, kalau sapi berapa, unta berapa.
Ini ada ketentuan-ketentuannya dalam syariat. Contoh misalnya zakat emas misalnya. Disebutkan di dalam hadis itu 20 dinar. Dinar mata uang emas ya, alat tukar zaman dahulu. Masih ada zaman sekarang di Timur Tengah, di daerah Arab Saudi masih berlaku dinar. Tapi nggak dipakai menjadi alat tukar resmi yang disahkan pada negara ya. Walaupun itu masih berlaku dan bisa ditukar menjadi uang rial yang dipakai di Saudi zaman sekarang. Misalnya emas ya, 20 dinar. Ada zakatnya, sudah sampai nisab. Nisabnya 20 dinar. Berapa itu? Kata para ulama, itu sekitar 85 gram emas zaman sekarang. 85 gram emas. Yang penyimpan-penyimpan emas sudah sampai 85 gram misalnya. Dan sudah berputar 1 tahun dari kepemilikan dia. Maka keluar zakatnya. Kalau belum, maka belum keluar. Paham ya? Ini zakat emas. Kalau zakat perak, nisabnya 200 dirham. Dirham mata uang perak. Ya. Kalau zaman dulu kan mata uangnya dinar dan dirham. Yang sebutkan Nabi, Ta'isha abdud dinar, Ta'isha abdud dirham. Celakalah hamba dinar, mata uang emas. Celakalah hamba dirham, mata uang perak. Kenapa? Karena mereka kesenangan utamanya adalah dunia. Nabi mengatakan, in u'tiya radhiya wa illam yu'ta sakhita. Kalau dikasih dapat dunia senang, enggak dikasih enggak dapat dia marah murka. Ini hamba dunia namanya. Hamba dunia. Setiap dikasih senang, kalau enggak dikasih marah. Dikasih rizki senang, tidak dikasih murka. Nah, ini hamba dunia namanya. Adapun seorang muslim itu tidak begitu keadaannya. Keadaan muslim itu keadaan yang sangat menakjubkan. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh aku sangat takjub kepada urusan seorang muslim. In asabathu syarra sabara fakana khairun lah. Kalau dia ditimpa dengan sarra, kebaikan, syakara, dia bersyukur, fakana khairun lah. Itu baik bagi dia. Wa in asabathu dharra, kalau dia ditimpa dengan musibah, sabara, dia sabar, fakana khairun lah. Karena itu baik juga bagi dia. Ajaban li amril mu'min. Kata Nabi, itulah yang membuat aku takjub kepada perkara seorang mukmin. Beda dengan hamba dunia ya, yang kalau dikasih senang, nggak dikasih marah-marah misalnya. Nah ini mesti dilatih diri untuk sabar menerima ketentuan. Tak semua usaha yang kita usahakan itu manis, berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang berbeda, tapi itulah garis yang telah Allah gariskan. Sabar kita memang. Bisa jadi usaha kita itu memang Allah tak kehendaki keuntungan dunia, tapi dengan sabar Allah balas itu dengan akhirat. 1. Baik, ini masalah permasalahan nisab perak. Kembali kepada permasalahan. Nisabnya perak itu 200 dirham. Kalau tadi emas berapa? 20 dinar. Itu setara dengan berapa tadi? 85 gram emas. Kalau perak itu nisabnya 20 dirham. Kalau dihitung dengan gram yang ada zaman sekarang itu 595 gram. 595 gram perak keluar zakatnya. Baik, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kalau kambing 40. Kalau hitungannya kambing ya 40 ekor itu paling sedikit. 40 ekor sampai 120 ekor itu keluar satu. Kalau dia punya kambing 40 ekor sampai hitungan 120 ya, maka itu sudah berputar selama 1 tahun. Begitu memang dia punya, maka keluar satu kambing, harus dia keluarkan. Kalau sapi ketentuannya 30 ekor. Dan ada ketentuan unta dan seterusnya. Baik, ini namanya nisab. Jadi paham ya tentang masalah nisab, yaitu kadar jumlah yang sudah ditetapkan tadi. Makanya kalau kita bahas masalah zakat itu, saya mau mengeluarkan zakat, udah sampai nisab enggak? Nisab itu kan punya ketentuan-ketentuan. Dia sudah cukup barangnya sekian. Ya. Kemudian enggak mesti cukup saja. Enggak mesti hanya mencapai derajat batasan maksimal saja. Tapi apa?
harus terputar yang dia miliki itu, yang sudah sampai itu harus terputar 1 tahun sejak masa sampainya. Paham ini? Ini bulan apa ini? Bulan Hijriahnya, bulan apa ini? Zulqa'dah atau Zulhijjah? Berapa Zulqa'dah ini? Silang pendapat juga di kalangan ulama. 27 ya? Iya, saya juga nggak hitung ini. Karena kalender di handphone pun pakai Masehi ya. Ya, intinya bulan Zulqa'dah. 1 bulan lagi Zulhijjah. Dia punya harta dari bulan ini misalnya. Terputar sampai tahun depan. Nggak terganggu itu harta dengan jumlah nisab yang dia miliki. Maka keluar zakat. Kalau Zulqa'dah punya duit misalnya 500 juta. Ternyata waktu Zulhijjahnya baru 1 bulan habis itu duit sudah. Tahu dia apakan? Hilang duit. Nggak ada zakatnya. Belum terputar 1 tahun sudah hilang. Dan itu harus terputar 1 tahun. Kalau dia 500 juta bulan ini. Kemudian bulan depan dia hilang uangnya. Kemudian bulan depannya lagi ada lagi, dapat lagi, hilang lagi, dapat lagi. Itu namanya nggak konsisten, nggak terputar 1 tahun namanya. Paham ya? Nah, nggak ada zakat bagi dia walaupun dibilang banyak duitnya. Baik. Ini masalah zakat. Begitulah indahnya Islam ya. Mengatur kekonsistenan keuangan seorang muslim. Uang yang konsisten baru dibilang dia kaya. Kalau kaya cuma 1 pekan, pekan depannya miskin, ya kan? Ada kekayaan saya dapat ini, tapi cuma 1 pekan saja. Pekan depan gagal bisnisnya sudah. Bukan kaya namanya itu. Tapi Islam mewajibkan zakat bagi orang kaya yang memang konsisten kekayaannya. Baik, ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, ini ditambahkan oleh para ulama, yaitu apa? Kepemilikannya adalah kepemilikan yang tetap. Tadi sudah kita sebutkan. Kita singgung sedikit. Sampai kadar namanya nisab. Kemudian syarat yang keempat enggak disebutkan oleh Syekh, tapi ulama lain menyebutkan di buku-buku fikih. Yaitu apa? Kepemilikannya kepemilikan yang tetap. Enggak gonta-ganti yang kayak kita contohkan tadi, bulan ini ada, bulan depan enggak ada, bulan depan ada, enggak ada. Itu enggak konsisten, enggak tetap. Syarat yang kelima disebutkan oleh Syekh di sini, di poin 211. Wala zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Syarat yang kelima, harus terputar selama 1 tahun. Maka tidak ada zakat, wala zakata, tidak ada zakat fi malin, pada sebuah harta, hatta yahula alaihi al-haul, sampai terputar 1 tahun. Pahamin ya? Enggak ada zakatnya kalau enggak terputar 1 tahun. Baik, ini 5 syarat zakat. Coba diulangi dulu. Yang pertama apa tadi? Muslim, kafir enggak zakat. 2, merdeka dia, bukan budak. 3, nisab, dia memiliki nisab, malaka nisab, dia punya nisabnya sudah sampai kadar. Yang keempat apa? Tetap, hartanya tetap, tidak gonta-ganti, karena yang jadi modal patokan pertama itulah yang menjadi patokan sampai 1 tahun terputar. Yang kelima apa? Terputar 1 tahun, atau disebut dengan sudah mencapai haul, ya, sudah terputar 1 tahun. Berikutnya kata beliau, wala zakata fi malin hatta yahula al-haul haula alaihi al-haul. Tidak ada zakat kecuali pada harta, tidak ada zakat pada sebuah harta sampai terputar selama 1 tahun, kecuali ada yang dikecualikan. 2 masalah yang beliau sebutkan di sini. Yang dikecualikan, yang dia yang keluar dari masalah berputar pada 1 tahun. Yaitu apa? Yang pertama, al-khariju minal ard. Setiap yang keluar dari bumi. Yaitu apa maksudnya apa? Hasil bumi. Seperti misalnya panen tumbuhan-tumbuhan yang dia tanam, kemudian mengeluarkan hasil yang menguntungkan. Ini dikecualikan. Dia enggak mesti sampai 1 tahun, tapi apa? Setiap panen. Nah, ini ada kadarnya ya, berapa. Nanti akan dibahas secara detail. Ini secara umum dulu. Jadi ini enggak mesti berputar 1 tahun. Yang lain berputar 1 tahun, tapi yang ini zakat yang keluar dari bumi ini, hasil bumi ini
dia tidak berputar 1 tahun. Yang berikutnya, maka natabi'an lil asli, yaitu sesuatu yang ikut pada asalnya. Ini juga nggak mesti berputar 1 tahun, yang ikut pada asalnya. Bagaimana itu? Lihat ya contohnya ya. Kata beliau, kanama in nisab, seperti perkembangbiakan pada hewan-hewan ternak, ya, nisab hewan ternak. Kanama in nisab, nisab hewan ternak. Ini nisab hewan ternak ini kita contohkan misalnya kambing ya, ada kambing. Kambing tadi berapa nisabnya? Kalau dia punya 40 ekor, itu ada zakat kambingnya. Kalau sudah 40 kan berarti sampai nisab. Kemudian nunggu 1 tahun, kalau tetap 40 dan tidak bergonta-ganti, itu yang 40 yang tadi memang nggak gonta-ganti, maka keluarkan 1. Dan itu 40 sampai 120. 40 sampai 120 keluar 1. Jadi kalau punya 41 tetap keluar 1. 42 keluar 2. Kalau punya 120 tetap keluar 1. Karena batasnya 40 sampai 120. Baik. Misalnya ada orang yang punya kambing di bulan Zulqa'dah ini, di bulan ini ya, seperti bulan kita yang sekarang ini, di bulan Zulqa'dah, dia punya 40 kambing. Kemudian kambingnya ini masing-masing beranak. 40 ekor ini masing-masingnya semua beranak 2. Masing-masing beranak 2. Siap-siap ditambah-tambah ya. Kecuali 1 ekor. Semuanya ini 40, anaknya 2. Semua melahirkan 2. Kecuali 1 ekor. Dia punya anak 3. Berapa totalnya semua? Kan 40. Punya anak, kalau hitunglah anaknya masing-masing 1 semuanya. Berarti 80. Ya kan? Kemudian hitunglah kalau 2, berarti 120. Kecuali 1 kambing tadi yang anaknya 3. Berarti totalnya 121. Sementara kambing, hitungan 121 sampai 200 ekor itu dikeluarkan 2. 40 sampai 120, 1. Tapi ini kasusnya orang, dia melebihi kadar. Harusnya sampai 120, dari 40, dia tanam modal 40 kambing, beranak semuanya betina, kambing ini betina semua, beranak semuanya, tiba-tiba hasilnya 121. Berarti dia punya 121 kambing. Apakah dia keluarkan 2? Jawabannya tidak. Dia tetap keluarkan 1. Kenapa? Wa makana tabi'an lil asli. Sesuatu yang ikut pada asalnya. Paham nih? Paham ya? Nah, ini. Kalau kata beliau, waribhit tijarah. Demikian pula keuntungan perdagangan. Ini masalah kambing tadi ya, yang 40 itu. Nanti kalau dia tambah lagi dengan kambing yang lain, beda cerita lagi. Ini kan kambing kelompok pertama, modal dia tanam 40. Ya. Kemudian kata beliau, kanama in nisa waribhit tijarah. Keuntungan perdagangan. Keuntungan perdagangan. Contoh misalnya ada orang yang dia punya uang modal 100 juta di bulan Zulqa'dah. Ada uang 100 juta. Tiba-tiba bulan depannya bulan Zulhijjah, ini uang berlipat dengan usaha dia. Jualan misalnya dia dengan uang 100 juta itu modal, dijual 1 bulan dapat 100 juta. Berapa uangnya? 200. Bulan depannya lagi 300. Bulan depan lagi 400, bulan depan lagi 500, 1 bulan 100 juta. Ya. Ini tetap hitungannya seperti yang asal, yang modal dia tadi 100 juta, walaupun berlipat-lipat. Paham ya? Karena modal asal yang dia tanam selama 1 tahun seperti itu. Wa inna haulahuma haulu aslihima, karena keuntungan perdagangan ya pada karena haulahuma, haul keduanya itu adalah haulu aslihima. Haul asal yang ada pada sesuatu yang ikut, yang asal tadi. Dan ini tentang masalah zakat seputar haul. Kecuali modal yang lain lagi ya. Misalnya tadi 100 juta dia mainkan lagi pakai pakai
usaha yang lain. Tadi kan ini 100 juta, memang uang 100 juta ini yang dia pakai jadi modal, untung jadi 200, 300, tapi pakai modal 100 ini terus ini. Beda kalau pakai uang yang lain, maka dihitung dengan zakat yang lain. Kemudian di poin 212 kata beliau, wala tajibu zakatu illa fi arba'ati anwa'. Dan tidak wajib zakat kecuali pada 4 macam. Tidak wajib zakat kecuali pada 4 macam. Yang pertama, as-sa'imah min bahimatil an'am. Yaitu as-sa'imah, sesuatu yang digembalakan. Ternak tapi dia digembalakan, ya. Min bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak. Ini yang pertama. Disebut dengan as-sa'imah. Hewan itu kan ada yang cuman dikandangkan saja kemudian diberikan makanan. Ada juga memang digembalakan dia, ya, diternakkan, digembalakan. Yang kedua yaitu al-kharij minal ard. Ini kesimpulan tentang masalah zakat, ya. Tidak wajib zakat kecuali 4. Yang pertama hewan ternak yang digembalakan, yang kedua al-kharij minal ard, yaitu yang keluar dari bumi atau hasil bumi, walaupun tidak semua yang keluar atau hasil dari bumi itu disebut dengan sesuatu yang wajib zakat, nanti ada rinciannya. Yang ketiga al-athman, semua perkara-perkara yang memiliki harga nilai jual barang yang mahal. Syekh di sini pendapatnya seperti itu, ya. Semua barang-barang yang berharga itu ada zakatnya. Berarti termasuk di dalamnya mutiara, berlian dan lain-lain. Walaupun sebagian ulama mengkhususkan yang keluar zakat itu hanya emas dan perak, bukan semua barang yang berharga. Tapi ini khilaf para ulama memangnya. Yang keempat yaitu urudut tijarah wa urudit tijarah, yaitu hal-hal yang diperdagangkan. Hal-hal yang diperdagangkan. Nah, ini semua masalah zakat kembali kepada 4 perkara ini. Semua masalah zakat kembali kepada 4 perkara ini. Baik, Allahu a'lam, ini dulu yang dapat kita bahas. Insyaallah nanti ada rincian terkait dengan zakatus saimah, zakat hewan-hewan yang diternakkan, yang digembalakan. Jadi dirinci sesuatu, ya. Ada zakat as-saimah, yang zakat hewan-hewan yang diternakkan. Ini masalahnya nanti akan dibahas oleh beliau. Kemudian masalah zakat fitri juga akan dibahas, ya. Dan ahli zakat dan orang-orang yang, ya, tudfa'lahu. Insyaallah ini akan dibahas siapa-siapa yang berhak menerima zakat biiznillah taala. Baik, itu gambaran umum terkait dengan masalah zakat. Insyaallah rinciannya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza huwa, naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang ingin bertanya, tafadhol silakan.